Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi khalaqal mauta wal hayat liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Segala puji milik Allah yang telah menciptakan kematian dan kehidupan untuk mengujimu, siapa di antara kamu yang paling bagus amal. Tentu yang paling bagus amalnya yang paling ikhlas melaksanakan ibadah, yang paling sesuai dengan syariat yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu Rasulullah ketika diambang kematiannya, beliau menyatakan, taraktu fikum amrain lan tadillu ma tamassaktum bihima kitabullah wa sunnata rasulih. Aku tinggalkan dua macam perkara yang apabila kamu berpegang teguh dengan keduanya, kamu tidak akan tersesat untuk selamanya, yaitu berpegang teguh dengan Al-Quran dan berpegang teguh dengan sunnah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Aku bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan yang patut diibadahi dengan benar kecuali Allah, dan bahwasanya Muhammad adalah hamba dan utusannya. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, Allah berfirman di dalam kitabnya yang mulia, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Jangan sampai kamu mati kecuali dalam keadaan Islam, dalam keadaan Muslim, dalam keadaan menyerah diri kepada Allah. Amma ba'd, ayyuhal ikhwah, jamaah kajian yang dirahmati oleh Allah, kita bersyukur kepada Allah karena sudah memasuki hari yang ke-11 yang kita harapkan dari Allah. Mudah-mudahan ibadah puasa yang kita kerjakan, sholat tarawih yang kita lakukan, sedekah yang kita keluarkan, tadarrus Al-Quran yang kita baca, alhasil semua amal ibadah yang kita lakukan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apabila amal ibadah kita diterima, maka insya Allah Allah akan memudahkan jalan kita menuju surga. Bahkan Allah akan menghindarkan diri-diri kita dari siksa api neraka. Dan ini merupakan keutamaan, keberhasilan, sekaligus kesuksesan yang hakiki. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faza. Barang siapa yang dibebaskan oleh Allah dari siksa api neraka, dimasukkan ke dalam surga, faqad faza, maka beruntung orang tersebut. Dan tiadalah kehidupan dunia ini kecuali hanya sekedar permainan belaka. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, karena itu pada kesempatan sore hari ini kami akan sampaikan pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada seorang sahabat yang mulia, Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Tapi hakikat pesan ini adalah kepada kita umatnya, dari zaman ke zaman sampai nanti datangnya hari kiamat. Pesan religi ini membuahkan kebahagiaan yang sejati.
sebagaimana yang termaktub dalam Musnad Imam Ahmad. Imam At-Tirmidzi di dalam kitab sunannya meriwayatkan satu hadis, yang hadis ini dihasankan oleh Asy-Syaikh Al-Albani, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ittaqil maharim takun a'badan nas warda bima qasamallahu lak takun akhnan nas wa akhibalin nas kama tuhibbu li nafsik takun mu'minan wa ahsin ila jarik takun mu'minan wa ahsin ila jarik takun musliman wa la tuksirid dhahik fa inna kasratad dhahik tumitul qalb. Nabi berpesan, jauhi perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah, maka kamu akan menjadi manusia yang paling beribadah. Ridholah terhadap keputusan Allah, maka kamu akan menjadi manusia yang paling kaya. Cintailah orang lain sebagaimana kamu mencintai dirimu sendiri, maka kamu akan menjadi orang Islam yang sejati. Dan hendaklah kamu berbuat baik kepada tetanggamu, maka kamu akan menjadi seorang mukmin yang sejati. Jangan terlalu banyak tertawa, karena banyak tertawa itu bisa mematikan hati. 5 pesan Nabi ini akan kami rinci secara singkat. Yang pertama, jauhi perkara yang diharamkan oleh Allah, maka kita akan menjadi manusia yang paling beribadah. Karena kita tahu bahwa dosa ini merupakan petaka. Dosa ini mengganggu beragam kesenangan manusia. Antum bisa lihat, apabila orang itu terjerumus kepada perbuatan dosa, hatinya tidak mungkin akan tenang. Dosa apa yang dimaksud dalam hadis ini? Semua dosa-dosa besar. Disebutkan oleh Al-Imam Az-Zahabi di dalam kitabnya Al-Kabair, bahwa dosa-dosa besar atau dosa-dosa yang membinasakan ini yang wajib kita jauhi ada 3. Yang pertama adalah dosa syirik kepada Allah, karena pelakunya akan diancam dengan ancaman neraka apabila dia mati dalam keadaan menyekutukan sesuatu dengan Allah. Bahkan sanksinya sangat berat. Orang yang mati dalam keadaan melakukan kesyirikan, dia akan kekal di dalam api neraka. Na'udzubillah. Sebagaimana Allah menyatakan dalam Al-Quran, innal ladzina kafaru wa matu wa hum kuffarun ulaika alaihim la'natullah wal malaikati wan nasi ajmain. Sesungguhnya orang-orang yang kufur kepada Allah, yang melakukan syirik, mati dalam posisi seperti itu, dia akan mendapatkan laknat. Laknat dari Allah, laknat dari malaikat, dan laknat dari umumnya manusia. Karena itu jauhi syirik, baik yang besar maupun yang kecil. Adapun yang kecil dari kesyirikan ini adalah ar-riya, yaitu orang yang melakukan ibadah bukan karena Allah, untuk menarik pujian kepada pribadinya. Walaupun tidak mengeluarkan orang itu dari Islam, tapi dosanya sangat besar. Sampai-sampai Allah menyatakan fawailun lil musallin
alladzina hum an salatihim sahun, alladzina hum yura'un. Celaka orang yang sholat yang mana mereka lalai dari sholatnya. Kenapa? Yura'un, mereka riya, sekedar untuk menginginkan pujian orang lain. Kemudian yang kedua yaitu dosa apa? Dosa syirik. Dosa syirik yang pertama, dosa yang kedua adalah dosa bid'ah yang orang mungkin menganggap itu biasa, itu lumrah. Apalagi di zaman sekarang syubhat menyambar-nyambar, sehingga orang melakukan satu amalan tanpa terasa ternyata dia melakukan kebid'ahan. Seperti yang kita lihat di masyarakat, ada orang yang melakukan ritual-ritual ketika jenazah diberangkatkan. Di antaranya harus diazani, di antaranya harus berobot, sebagaimana di kampung-kampung ini. Itu bukan, tidak ada sanksi nanti di akhirat. Tidak main-main ini. Ketika ditanya kenapa kok harus berawat dari saudara-saudaranya, supaya tidak ketularan mati. Jari sopo tidak ketularan mati. Semua ini bakal mati, baik orang itu berawat maupun tidak berawat. Dan ini merupakan adat yang salah. Kemudian apalagi ketika masuk di kuburan, banyak orang melakukan kebid'ahan. Di antaranya diadzani, diiqomati. Coba bayangkan orang sudah mati diajak sholat. Ini harus kita sampaikan, Mbak. Dan tidak boleh dibiarkan. Kita harus mengerti tentang sunnah. Apalagi kita sudah sering mendengarkan kajian-kajian sunnah. Tapi ternyata masih seperti itu. Rutinitas ritual yang salah, dan ini merupakan bid'ah mungkarat yang Nabi menyatakan man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa rad. Barang siapa yang beramal yang amalnya tidak sesuai dengan contoh, maka tertolak, tidak akan diterima. Kemudian yang ketiga, apa yang harus kita jauhi supaya kita menjadi orang yang ahli ibadah? Dosa-dosa besar. Dosa besar ini kata Al-Imam Az-Zahabi sekitar ada 76 yang tidak mungkin kami akan uraikan, tapi di antaranya yaitu carok. Antum bisa lihat barusan di Tanggung kejadian carok, Pak. Kadang masalah-masalah yang sepele. Dan ini merupakan dosa yang cukup besar yang Nabi mengatakan idal taqal muslimani bisayfihima fal qatil wal maktul finnar. Apabila dua orang saling berhadapan dengan senjata masing-masing, maka yang membunuh maupun yang terbunuh semua akan masuk neraka. Seorang sahabat bertanya, hadzal qatil fama balul maktul? Kalau yang membunuh jelas ya Rasulullah, bagaimana kalau yang terbunuh? Maka Nabi mengatakan innahu kana kharisan ala qatli sahibihi, karena dia juga semangat untuk membunuh lawannya. Mungkin kedisian, seperti kasus Tanggung yang barusan terjadi. Subhanallah, orang yang SDM-nya rendah biasanya, orang yang tidak mengerti agama, masalah-masalah sepele yang ujung-ujungnya sama matinya. Yang satu mati langsung, yang satu ternyata mati ketika dibawa ke rumah sakit. Ini dosa yang sangat besar. Nah, kemudian yang kedua, wasiat Nabi kepada Abu Hurairah, warda bima qasamallahu lak takun ahlan nas.
Ridholah terhadap pembagian dari Allah, maka kamu akan menjadi manusia paling kaya. Ukuran kekayaan ini bukan terletak di materi, Pak. Kalau itu ukurannya, otomatis Qarun manusia paling jaya. Ternyata tidak. Bahkan dia dengan kekayaannya ditenggelamkan di tanah. Fir'aun ditenggelamkan di Lautan Merah, padahal dia punya tentara yang sangat banyak, harta yang sangat banyak, kemewahan yang luar biasa. Tapi bukan itu kekayaan yang sebenarnya. Kekayaan yang sebenarnya itu adalah qanaah, yang istilah wong Jawa neriman ing pandu. Tuba liman hudiya lil Islam wa kana aisuhu kafafan wa qani'ah. Sungguh beruntung orang yang mendapat hidayah Islam. Rezekinya mungkin apa adanya, tapi dia merasa puas terhadap pemberian Allah. Sifat qanaah, ini kekayaan yang sebenarnya. Kita mendapatkan harta berlebih, alhamdulillah. Mungkin sesekali kita kurang, alhamdulillah, tetap alhamdulillah. Karena kekayaan itu adalah tempatnya di hati. Yang Nabi mengatakan, laisal hina an kasratil arad, innamal hina hinan nafas. Bukanlah kekayaan itu karena banyaknya harta, tetapi kekayaan yang sebenarnya adalah kekayaan jiwa. Orang kalau kaya jiwanya, walaupun mungkin posisi kepepet, posisi dalam keadaan secara kasat mata tidak menyenangkan, tapi dia tenang hidup. Kenapa? Hatinya kaya. Dia sudah faham bahwa itu sudah diputuskan oleh Allah. Qaddarallah wa ma sa'a fa'ala. Allah sudah menentukan seperti itu. Apa yang dikehendaki oleh Allah pasti terjadi, dan itu pasti baik. Cuman hikmahnya banyak sebagian manusia tidak tahu. Kita dianjurkan untuk ridho terhadap pembagian Allah. Ini yang kedua. Kemudian pesan Nabi yang ketiga, wa akhibalin nas kama tuhibbu li nafsik takun muslimah. Cintailah orang lain sebagaimana engkau mencintai dirimu sendiri, maka kamu akan menjadi seorang muslim yang sejati. Ini sekarang banyak di antara kita lagi gontok-gontokan, lagi permusuhan, lagi saling benci, saling mengolok, saling subhanallah, sehingga persaudaraan kaum muslimin terkoyak-koyak, hilang kekuatan. Kenapa? Ini bertarung di kaki sendiri. Padahal kita sesama muslim ini saudara. Innamal mu'min ikhwah fa aslihu data baina akhwaikum. Orang-orang yang beriman ini adalah bersaudara. Karena itu perbaiki persaudaraan di antara kamu. Kalau kita ada gesekan, ada masalah, itu hal biasa. Tapi kita dianjurkan untuk berlapang dada. Karena yang melakukan hal itu adalah saudara kita sesama muslim. Kenapa kita tidak memaafkan? Kenapa kita tidak berlapang dada? Kenapa kita tidak mencintai mereka? Karena ada satu ukuran, Pak. Kalau orang itu imannya sempurna, kata Nabi, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhi ma yuhibbu li nafsi. Tidak sempurna iman seseorang sebelum dia mencintai saudaranya seperti mencintai dirinya sendiri. Ya memang berat ya, tapi harus kita usahakan. Bagaimanapun itu saudara kita, apalagi yang ada hubungan kekerabatan, ini harus lebih fokus lagi. Tapi terjadi hal yang tidak diinginkan, mungkin karena warisan, mungkin karena hal-hal yang sepele, karena anak mungkin.
karena sesuatu yang sama sekali nggak penting terjadi pertikaian, bahkan sampai terjadi pemutusan hubungan. Na'udzubillah. Nabi memberikan ancaman la yadkhulul jannah qati'un, yakni qati'ur rahim, tidak akan masuk ke dalam surga orang yang memutuskan hubungan kekerabatan. Nah, karena itu monggo di antara kita ini, apalagi kita sudah berada di bulan yang penuh barokah ini, usahakan perkuat persaudaraan kita sesama muslim, karena itu merupakan iman yang sempurna. Kemudian hendaklah kamu berbuat baik, yang keempat, wa ahsin ila jarik takun mu'mina, berbuat baiklah kamu kepada tetanggamu, niscaya kamu akan menjadi orang mukmin yang sejati. Sampai-sampai ya, tetangga ini seperti mendapat waris. Saking seringnya malaikat Jibril mewasiatkan kepada Nabi untuk berlaku baik kepada tetangga. Tetangga itu berapa rumah sih? Kalau Imam Syafi'i mengatakan 160 rumah. 40 rumah ke kanan, ke kiri, ke depan, ke belakang. Jangankan 160 rumah, kadang tonggo teparu, tunggal tembok, tak kenal. Pernah kejadian tetangganya mati, itu tak tahu Pak. Ya mungkin orang itu karena mengurung diri, jarang keluar. Alhasil ini sesuatu yang tidak bagus menurut Islam. Tapi tetangga ini dianjurkan untuk saling datang, mungkin saling kunjung, atau mungkin saling sapa, minimal assalamualaikum. Seperti itu. Karena Nabi memberikan ancaman ya. Ancamannya tidak main-main. Wallah la yu'min. Wallah la yu'min. Wallahu la yu'min. Demi Allah, tidak dikatakan orang itu beriman secara sempurna. Diucapkan 3 kali. Sampai sahabat tanya, ya Rasulullah, siapa mereka? Alladzi la ya'manu jarahu bawa'iqah. Yaitu seorang yang tidak aman tetangganya karena gangguannya. Ini menyebabkan dikatakan oleh Nabi tidak beriman, diucapkan 3 kali. Terus bagaimana caranya? Ya usahakan kita dengan tetangga. Memang di zaman sekarang ini sulit Pak ya. Sulitnya nafsa-nafsi. Tapi kita dianjurkan untuk membaur dengan tetangga. Bahkan Nabi pernah berwasiat kepada Abu Dzar Al-Ghifari. Beliau menyatakan, ya Abu Dzar, idza tabahta maraqatan fa'aksiru ma'aha wa ta'ahad jiranak. Wahai Abu Dzar, apabila kamu memasak kuah, makanan yang berkuah ya, perbanyak kuahnya. Perhatikan tetangga. Ini kadang-kadang kadang-kadang ada orang yang bawa duren di hadapan tetangganya. Tetangganya oleh dapat baunya saja. Ya kalau memang kita nggak mau memberi bungkus ya, jangan sampai dia enteng-enteng, anak cilik dan lain sebagainya. Nah, ini nggak benar. Kita dianjurkan untuk berbuat baik kepada tetangga. Bahkan ini dijadikan ukuran orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, falyukrim dhaifah, hendaklah dia memuliakan tetangga. Kemudian yang terakhir, wala tuksirud dhahik fa inna kasratad dhahik tumitul qalb. Jangan kamu terlalu banyak tertawa, sebab banyak tertawa itu mematikan hati. Nabi ini bukan tidak pernah tertawa, cuman sedikit. Beliau itu banyak senyum. Kepada siapa saja selalu beliau senyum. Tapi kalau sudah tertawa terbahak-bahak, ada komunitas guyudok ya,
no komunitas dagelan, kene guyu. Kalau itu ukurannya, dikhawatirkan hati itu bisa mati. Padahal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah memberikan pengarahan kepada para sahabat. Apa kata beliau? Lau ta'lamuna ma a'lamu la dhahiktum qalilan wa la bakaitum katsiran. Kalau seandainya kamu mengetahui apa yang aku ketahui tentang hidup sesudah mati, tentang alam kubur, tentang alam barzah, tentang surga dan neraka, kamu akan banyak menangis dan sedikit tertawa. Tapi karena umat Islam pada umumnya ini kurang paham masalah itu, hidupnya cuma tertawa saja. Hahaha, begini nguyung. Bagaimana hati tidak bisa mati nanti? Tidak ada kepekaan. Para sahabat ini tertawa. Cuman beliau juga banyak menangis. Abu Bakar banyak menangis, apalagi Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, padahal sudah dijamin surga, tapi sering menangis. Semua orang-orang soleh ini banyak menangis karena khawatir tentang takdir yang buruk. Kita tidak tahu loh Pak, kita kapan mati tidak tahu. Kemudian ketika di alam kubur kita tidak tahu apakah mendapat nikmat, apakah mendapat azab kubur, tidak tahu. Kemudian ujung-ujungnya kita pun tidak tahu, dihantar ke surga atau dimasukkan ke dalam api neraka, kita pun tidak tahu. Kenapa kita tidak terenyuh menjalani hidup ini? Hadirin yang dirahmati oleh Allah, saya kira ini saja yang perlu kami sampaikan. Kurang berapa menit ini? 3 menit. Mungkin ada satu pertanyaan. Kalau ada. Oke, monggo. Tanya masalah bid'ah, Ustaz. Iya. Kalau di pemakaman kan di ajaran itu kan bid'ah. Terus kalau untuk bayi yang masih lahir, Ustaz, itu hukumnya apa? Iya. Nah, bagus sekali ya. Kalau azan di kuburan jelas tidak ada tuntunannya. Dari mana ini? Tapi kalau mengazankan bayi, ini ada hadisnya. Cuman sebagian ulama ini mendoifkan. Bahkan jumhur ulama mendoifkan hadis mengazani di kuping kanan, mengikomati di kuping kiri. Hadisnya dhaif. Tapi kalau sebagian mengatakan, oh enggak ini sahih, ya sudah, laksanakan. Ini masih diperbincangkan oleh para ulama. Tapi kalau sudah azan di kuburan, mutlak. Ini merupakan bid'ah mungkarat. Dan ini merupakan larangan keras, seperti itu. Terus bagaimana caranya ya, supaya kita ini masuk kubur, supaya tidak melakukan bid'ah? Pertama, masuk ucapkan salam. Assalamualaikum ahlad diyari minal mu'minin. Wa inna insyaallah bikum lahikun, itu diantaranya. Setelah itu doakan Allahumma gfir lahu warhamhu. Kalau banyak yang kita ziarahi, Allahumma gfir lahum warhamhu wa afihi wa'fu anhum sampai selesai. Atau kalau laki-laki Allahumma gfir lahu, kalau perempuan Allahumma gfir laha warhamha wa afiha wa'fu anha, dan seterusnya, seperti itu. Setelah itu apa? Baca Quran? Tidak. Langsung pulang setelah doa. Tidak ada tuntunan yang aneh-aneh. Baca Quran, baca berjanji, tidak dibenarkan dalam agama. Pas, insya Allah kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.